kita akan membahas tentang kurikulum. Nah, perlu kita ketahui yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana kurikulum tersebut bisa menentukan tujuan, proses, dan hasil belajar siswa. Nah, di Indonesia pun di sini kita sudah banyak mengalami suatu perubahan dalam kurikulum, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, hingga akhirnya pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka di sini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan. Di sini dunia berubah sangat cepat, sehingga pendidikan harus mengembangkan siswa agar mereka lebih kreatif, mandiri, dan mampu berpikir secara kritis dan siap menghadapi tantangan. Dalam video ini pun kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka, apa tujuannya, apa kelebihannya, dan bagaimana peran guru dalam implementasi kurikulum tersebut. Nah, apa sih itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasan bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa dalam menentukan proses belajar. Di sini kata merdeka bukan berarti bebas, tetapi tetap bertanggung jawab. Di sini artinya guru diberikan kebebasan bagaimana guru bisa mengembangkan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakternya di sekolah. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini pun pembelajaran lebih sederhana. Di sini fokus pada materi dan mengutamakan pengalaman belajar yang bermakna. Di sini siswa tidak dipaksa menghafal terlalu banyak teori, tetapi diarahkan untuk bagaimana mereka memahami suatu pembelajaran tersebut, bagaimana mereka bisa menganalisis dan mempraktikkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di sini intinya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memerdekakan guru dan siswa. Nah, di sini karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka pun memiliki karakteristik yang sangat penting. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial. Di sini materi pembelajaran diringkas agar siswa tidak terbebani hanya konsep yang paling penting yang bisa diajarkan. Dan yang kedua itu yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Bisa juga disebut dengan P5. P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di sini bisa membantu siswa mengembangkan karakter mereka, bekerja sama, kreativitas, dan kepedulian sosial. Nah, fleksibilitas dalam pembelajaran. Di sini guru boleh memilih metode, media, bahkan alur belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Yang selanjutnya itu pembelajaran diferensiasi. Nah, setiap siswa tentunya berbeda-beda ya. Sehingga suatu pembelajaran pun harus disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan siswa masing-masing. Nah, di sini juga ada asesmen formatif dan otentik. Di sini penilaian tidak hanya angka, tetapi juga proses dan hasil belajar nyata dalam kehidupan. Nah, di sini juga kurikulum Merdeka ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu tujuannya untuk membentuk pelajar Pancasila. Profil belajar Pancasila memiliki 6 kompetensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu beriman, berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang selanjutnya mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, kurikulum Merdeka ini ingin menyiapkan sistem belajar yang mengembangkan pengetahuan sekaligus karakter siswa. Nah, di sini juga peran guru sangat penting sekali dalam kurikulum Merdeka ini. Di sini kurikulum Merdeka seorang guru tidak lagi hanya menjadi penyampai sebuah informasi dalam pembelajaran, tetapi mereka menjadi fasilitator yang menuntun siswa belajar. Dan di sini juga
guru memiliki peran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru sebagai fasilitator artinya guru itu memandu, bukan mendikte. Guru memberi kesempatan kepada siswa agar siswa bisa menyampaikan apa isi pikiran mereka. Mereka bisa berinteraksi antara guru. Nah, untuk bagaimana mereka mengeksplorasi dan menemukan jawabannya. Dan yang kedua yaitu guru sebagai perancang pembelajaran. Nah, di sini guru bisa bebas menyusun perangkat pembelajaran, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, guru juga bisa memodifikasi modul ajar, membuat proyek atau mengadaptasi mode kreatif dengan menggunakan metode-metode kreatif tadi. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pendamping karakter. Di sini guru bisa menjadi pendamping karakter siswa melalui P5 tadi. Guru membimbing siswa menjadi pribadi yang berintegritas. Guru juga bisa menjadi motivator. Di sini guru bisa memberi semangat kepada siswa, memberi dukungan, serta membangun lingkungan belajar yang positif. Nah, di sini juga guru sebagai pengembang kompetensi siswa. Di sini guru bisa membantu siswa menemukan bakat dan minatnya. Guru bukan hanya mengejar nilai, tetapi guru juga harus bisa menemukan bakat dan minat siswanya tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk dalam kelebihan kurikulum merdeka. Di sini kurikulum merdeka memiliki banyak kelebihan, teman-teman. Yang pertama yaitu siswa tidak terbebani materi. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih fleksibel. Yang ketiga mengutamakan karakter. Selanjutnya yaitu guru lebih kreatif dan siswa juga dilatih berpikir kritis serta penilaian lebih manusiawi dan menyeluruh. Dan juga kelima tadi bisa membuat pembelajaran lebih hidup dan nyata. Dan kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan tadi ini membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, di sini juga ada tantangan implementasi. Nah, tentu saja kurikulum juga memiliki tantangan ya. Di sini guru harus beradaptasi, perlu pelatihan berkelanjutan. Di sini juga fasilitas sekolah belum merata. Waktu persiapan pun lebih lama. Di sini tidak semua siswa cepat beradaptasi. Tentunya siswa itu kan memiliki perbedaan yang masing-masing ya. Ada siswa yang aktif, ada juga siswa yang nggak aktif. Nah, namun dengan kerjasama sekolah, guru, siswa dan pemerintah, tantangan-tantangan ini bisa dihadapi bersama-sama. Nah, semuanya berarti kurikulum merdeka ini bisa memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk belajar lebih kreatif, fleksibel dan bermakna. Di sini perubahan ini bukan hanya soal mengganti buku atau metode, tetapi perubahan mindset kita bahwa setiap anak unik dan setiap proses pembelajaran harus menghargai keberagaman itu. Nah, berarti kurikulum ini teman-teman sangat penting sekali bagi kita, apalagi bagi guru-guru pendidikan agama Kristen. Sudah dijelaskan tadi bahwa kurikulum merdeka ini bisa memberi keleluasan kepada guru serta peserta didik bagaimana mereka seharusnya belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini juga kurikulum ini bukan hanya berfokus pada sebuah materi pembelajaran, tetapi berfokus pada kompetensi, karakter dan kemandirian belajar. Jadi di kurikulum merdeka ini di sini siswa menjadi lebih aktif. Di situ mereka bisa berpikir, di situ mereka bisa mengeluarkan isi pikiran mereka sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan
mereka di situ bisa mengembangkan bakat mereka. Dan di situ pun di dalam kurikulum tersebut guru tidak hanya sebagai pemberi materi ya teman-teman, tetapi guru menjadi fasilitator. Bagaimana tadi guru itu membimbing, bagaimana tadi guru itu menuntut mereka sehingga siswa-siswanya tersebut mengalami suatu perubahan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini juga ada contoh, misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Di situ siswa tidak hanya mendengar cerita Alkitab ya, tetapi di situ siswa diajak memahami nilai-nilai dan bagaimana mereka bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada filosofi utama kurikulum merdeka. Di sini sangat penting. Yang pertama yaitu merdeka belajar. Di situ siswa diberi ruang untuk bertanya ya. Berarti siswa mengeksplorasi dan mengekspresikan bagaimana pemahaman mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek tadi. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa siswa belajar melalui kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan. Kurikulum juga menjadi fleksibel. Di sini guru bisa menyesuaikan materi sesuai keadaan kelas dan perkembangan siswa. Tentunya dalam suatu kelas, guru ingin melihat bagaimana perkembangan setiap muridnya, apakah murid tersebut mengalami perkembangan. Jadi artinya guru tidak lagi terikat pada pola lama yang kaku, tetapi guru di sini diberikan kebebasan bagaimana mereka bisa merancang sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran yang sangat aktif. Nah, dalam perkembangan anak pun di sini dapat dilihat bahwa dalam pendidikan kita perlu memahami bahwa setiap anak, tadi saya sudah bilang bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda ya, baik secara kognitif, emosional, fisik maupun spiritual. Dalam perkembangan kognitif, anak remaja SMP berada pada tahap berpikir abstrak awal. Nah, mereka di situ mulai bisa memahami konsep yang lebih kompleks, tetapi mereka tetap membutuhkan yang namanya pendampingan dari guru. Yang kedua yaitu perkembangan emosional. Di situ juga mereka mulai mencari jati diri mereka, dan juga mereka dapat dipengaruhi oleh pergaulan dan suatu pertemanan yang bagai sama siapa mereka berteman. Tetapi kita sebagai seorang guru tentunya memberi dukungan dan empati. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Nah, dalam perkembangan sosial pun mereka mulai membangun relasi, mereka mulai bekerja sama dan belajar menghargai perbedaan. Dan dalam perkembangan rohani, ini yang sangat penting, teman-teman. Dalam konteks pendidikan agama Kristen pun anak-anak sangat perlu diberi pemahaman bahwa iman bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana praktik hidup yang bisa mereka lakukan. Jadi pembelajaran harus mengikuti perkembangan ini supaya anak tidak tertekan, tetapi anak bisa bertumbuh. Nah, di sini perkembangan anak dan hubungan kurikulum ada memiliki hubungan. Dan kurikulum merdeka cocok dengan kebutuhan perkembangan anak. Mengapa demikian? Karena di situ bisa memberi ruang kreativitas, menghargai perbedaan, serta kecepatan belajar, membantu anak secara mandiri, membentuk karakter dan nilai, serta menguatkan profil belajar Pancasila. Di sini anak tidak disamaratakan, tetapi diperlakukan sesuai tahapannya. Dan di sini pun ada tantangan dan solusi. Tentunya dalam kurikulum ada tantangan. Di situ tantangannya fasilitas terbatas. Sudah disebutkan bahwa siswa dengan karakter yang berbeda dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Namun di sini solusinya guru bisa berkolaborasi antara guru satu sama lain. Artinya
setiap guru bekerja sama. Yang kedua itu yaitu menggunakan metode kreatif. Semuanya kalau kita tidak kreatif, pasti dalam proses pembelajaran tersebut pun rasa bosan. Jadi kita sebagai guru, kita harus menciptakan suasana yang kreatif agar apa? Agar siswa pun bisa belajar dengan nyaman dan mereka bisa memahami proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Itu artinya kita sebagai guru harus kreatif, kita harus bisa membangkitkan anak-anak tersebut agar mereka mau belajar. Dan yang berikutnya yaitu pendampingan personal ya. Tentunya guru harus bisa mendampingi seorang siswa agar siswanya pun bagi siswa yang tidak mau berubah, di situ kita bisa mendampingi murid tersebut secara pribadi. Kita bisa mengajari murid yang kurang mampu secara pribadi agar apa? Mungkin dalam pembelajaran tersebut guru bisa disesuaikan ya. Guru bisa mengajar anak-anak yang kurang mengerti, dipisahkan agar lebih fokus kita mengajari mereka. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang sederhana. Meskipun sederhana, tetapi dalam pembelajaran itu harus bermakna. Meskipun kita menyampaikan pembelajaran itu sedikit, tetapi dalam pembelajaran tersebut siswanya harus mengerti dan mereka pun bisa memahami sebuah materi itu dengan baik. Yang selanjutnya yaitu refleksi belajar secara rutin. Dengan begitu, penerapan kurikulum merdeka bisa berjalan lebih maksimal ya, dengan menggunakan dengan solusi-solusi yang tadi itu. Nah, jadi kurikulum merdeka bukan hanya perubahan kurikulum ya, tetapi bagaimana perubahan cara pandang kita. Di situ anak didorong untuk menjadi pembelajar mandiri dan guru pun menjadi rekan yang mendampingi mereka bertumbuh dalam kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kita sebagai calon guru pun, khususnya sebagai guru pendidikan agama Kristen, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam proses pembelajaran mengajar, dalam proses mengajar kita. Nah, di sini kita bisa membantu anak mengenal nilai, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan mereka. Nah, dalam pembahasan ini pun dalam perubahan ini juga bukan hanya soal mengganti buku atau metode ya, tetapi dalam sebuah perubahan mindset yang dimiliki itu harus bermakna dan fleksibel. Sampai di sini saja materi kita. Terima kasih.